Hari ini kita mau bongkar sebuah tulisan dari Jaka Elbar Albarani yang idenya terus terang cukup liar dan bikin saya mikir ulang banyak hal. Liar gimana nih? Gini, coba bayangkan tempat-tempat suci kuno. Kuil di Mesir atau Yerusalem misalnya. Kita kan biasanya mikir itu tempat ibadah, tempat orang ziarah, ya kan? Ya, betul. Pusat spiritual. Nah, menurut penulis ini, fungsi itu cuma separuh cerita. Sisi lainnya, tempat-tempat ini adalah pusat kendali ekonomi global pada masanya. Semacam gabungan Vatikan dan Wall Street zaman kuno gitu. Tepat sekali. Dan yang bikin analisis ini jadi relevan banget buat kita, ini bukan cuma cerita soal Timur Tengah. Penulis ini narik benang merah yang tebal dan lurus langsung ke Nusantara. Oh ya, gimana hubungannya? Ternyata, mesin yang menggerakkan seluruh jaringan global kuno ini, bahan bakarnya itu datang dari kepulauan kita, khususnya rempah-rempah dari timur. Wow. Jadi saat Anda dengar soal megahnya kuil-kuil kuno itu, sadarilah ada andil kekayaan dari tanah ini di baliknya. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah menelusuri argumen penulis. Melihat gimana titik-titik ini nyambung di peta kuno dan apa sih yang sebenarnya mereka perdagangkan. Siap. Dan sebagai pemanasan, di akhir nanti ada satu tesis yang paling provokatif. Penulis ini bakal ngajak kita lihat Benteng Rotterdam di Makassar dengan kacamata yang sama sekali baru. Ada hubungannya dengan VOC, dan ini mungkin bakal mengubah cara Anda memandang bangunan kolonial. Oke, menarik. Mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ide utamanya. Penulis ini membuka dengan observasi yang sederhana tapi kuat banget. Dia lihat banyak kompleks suci kuno itu polanya sama. Pola arsitekturnya ya. Iya, bangunan suci utamanya itu selalu ditaruh persis di tengah. Dikelilingi tembok, pasar, atau bangunan pendukung lain. Menurut dia, ini bukan kebetulan, ini semacam cetak biru. Betul. Dan ini membawa kita ke pertanyaan mendasar, kenapa harus tempat ibadah? Kenapa bukan katakanlah pusat militer atau istana raja yang jadi pusat ekonomi? Nah, itu dia pertanyaannya. Penulis berargumen, di dunia kuno, pemisahan antara agama, politik, sama dagang tuh hampir nggak ada. Semuanya nyatu. Buat mengendalikan komoditas yang super berharga, Anda butuh otoritas yang nggak cuma kuat, tapi juga, dan ini kuncinya, dipercaya secara universal. Dipercaya oleh pedagang dari berbagai suku dan bangsa gitu ya? Persis. Pedagang dari Mesir mungkin nggak percaya sama raja di Suria. Tapi keduanya sama-sama segan buat curang di tempat yang dianggap suci. Logikanya gitu. Jadi ini soal kepercayaan. Semacam jaminan sakral gitu. Tepat. Bait suci itu menawarkan sesuatu yang nggak bisa diberikan benteng militer, legitimasi ilahi. Transaksi di sana dianggap punya jaminan dari atas. Ini semacam zona demilitarisasi komersial yang dijamin oleh Tuhan. Oke, saya paham. Anda datang, dagang dengan aman di bawah aturan yang adil, tentu setelah bayar pajak ke pengelola bait suci, dan pulang dengan selamat. Ini kombinasi kekuatan lunak dan keras yang efektif banget. Jenius sekali. Oke, kalau gitu ayo kita lihat petanya. Penulis ini kan nggak cuma berteori, dia memetakan jaringan ini. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari ujung barat jaringan maritim kuno, yaitu Mesir. Mesir ini gerbang masuk barang-barang dari timur ke Mediterania dan Eropa. Oke. Penulis mengidentifikasi setidaknya 3 titik penting di sana. Ada Leontopolis, Yep, dan Elefantin. Anggap aja ini pelabuhan-pelabuhan utama di sisi barat. Oke, Mesir di barat. Lalu kemana lagi? Terus kita geser sedikit ke utara dan ke daratan. Di sana ada Yerusalem dengan Bait Al-Maqdis. Nah, menurut penulis, peran Yerusalem ini agak unik. Uniknya gimana? Kalau Mesir itu gerbang laut, Yerusalem ini persimpangan utama buat jalur dagang kontinental, jalur darat, gitu. Karavan-karavan unta raksasa yang bawa barang dari Persia atau Mesopotamia pasti lewat koridor ini. Jadi dia hub darat. Betul. Tapi hebatnya, lokasinya juga nggak jauh-jauh amat dari laut. Jadi dia bisa nyambung ke kedua sistem, darat dan laut. Menarik. Jadi kita punya gerbang laut di Mesir dan hub darat di Yerusalem. Terus penulis nyebut Arabia juga kan? Di mana posisinya dalam jaringan ini? Arabia, khususnya Mekah dengan Masjid Al-Haram, itu diposisikan sebagai simpul di jalur dagang laut di sebelah timur Mesir. Oh, oke. Jadi kalau kita bayangkan Laut Merah sebagai jalan tol air, Mesir ada di gerbang keluar sebelah barat, dan Arabia ada di sepanjang jalan tol di sisi timurnya. Kalau kita gabungkan 3 titik ini, Mesir, Yerusalem, Arabia, polanya jadi jelas banget.
Mereka membentuk semacam segitiga strategis, Iya, yang mengunci semua akses dari timur ke barat. seperti sebuah gerbang tol raksasa yang nggak bisa dihindari. Siapapun yang mau bawa barang dari Asia ke Eropa, mau lewat laut atau darat, pasti harus lewat salah satu pos ini dan bayar pajak. Mepasi lokasi bukan pilihan acak sama sekali. Mereka itu choke points, titik-titik vital dalam arteri perdagangan dunia kuno. Siapapun yang menguasai simpul-simpul ini, pada dasarnya mereka pegang tuas kendali ekonomi global saat itu. Oke, ini semua masuk akal. Kita punya jaringan pusat kontrol yang sangat kuat dan strategis. Tapi pertanyaan terbesar saya dari tadi, apa sih yang mereka perdagangkan sampai perlu sistem serumit dan seketat ini? Emas, sutra. Saya penasaran, soalnya ini pasti sesuatu yang luar biasa berharga. Nah, disinilah argumen penulis ini benar-benar menghantam telak, terutama buat kita di Indonesia. Oh ya? Jawabannya bukan komoditas dari Timur Tengah atau Afrika. Penulis dengan tegas bilang, bahan bakar yang menggerakkan seluruh mesin ekonomi ini adalah rempah-rempah eksotis, yang sumbernya cuma ada di satu tempat di muka bumi, Di mana? Nusantara bagian timur. Tunggu. Jadi semua kemegahan di Mesir, Yerusalem, Arabia itu dibiayai oleh cengkeh dan pala dari Maluku. Ini agak mengejutkan sih. Sangat. Dan penulis ngasih konteks, kenapa rempah ini begitu tak ternilai harganya? Ini bukan cuma soal bumbu dapur atau obat loh. Terus soal apa? Coba Anda bayangkan, harga pala atau cengkeh di Alexandria bisa sampai ratusan, bahkan ribuan kali lipat dari harga aslinya di Kepulauan Banda. Nilainya seringkali setara atau bahkan melebihi emas. Wow, kenapa bisa semahal itu? Gamaan di bait suci itu sendiri. Wow, jadi ada hubungan simbiosis di sini. Coba saya pahami. Bait suci ini mengontrol perdagangan rempah, dan rempah itu sendiri adalah bahan baku utama untuk ritual yang membuat bait suci itu suci dan berkuasa. Ini kan kayak lingkaran yang saling menguatkan. Persis sekali. Ini sebuah model bisnis spiritual yang brilian. Permintaan terhadap rempah jadi nggak pernah surut, karena ritual keagamaan harus terus jalan. Ini bukan permintaan pasar yang bisa berubah, tapi kebutuhan spiritual yang konstan. Iya ya, masuk akal. Jadi nilai ekonomi rempah ini dikunci dan diperkuat oleh nilai sakralnya. Anda nggak cuma jual komoditas, Anda menjual medium untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Sini, penulis lalu melempar sebuah pertanyaan yang sangat logis, dan rasanya pertanyaan ini ditujukan langsung ke kita. Gini bunyinya, kalau semua pusat kekuasaan di barat itu dibangun di atas kekayaan yang datang dari timur, dari Nusantara, masa iya di negeri sumber rempah itu sendiri nggak ada bentuk pusat kendali yang serupa? Menarik. Mungkin dalam skala yang lebih sederhana, tapi logikanya pasti ada kan? Dan pertanyaan itulah yang jadi jembatan dalam tulisan ini. Penulis menggunakannya untuk lompat dari dunia kuno ke era yang jauh lebih modern. Era kolonialisme Eropa. Oke. Karena kalau memang ada pusat kendali di sumbernya, logis dong kalau ada kekuatan baru yang berusaha merebut keran utama itu. Bukan lagi cuma menguasai pos-pos di hilir. Dan sejarah sepertinya sudah menjawab siapa yang paling terobsesi melakukan itu. VOC. Ini membawa kita ke bagian paling provokatif dari tulisan ini. Benar. Penulis menyoroti satu momen kunci, penaklukan kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan oleh VOC. Gowa pada masa itu bukan kerajaan biasa, dia adalah penguasa maritim yang digambarkan sebagai pintu masuk ke pusat rempah. Siapa yang kuasai Gowa, dia yang kuasai akses ke Maluku. Betul. Dan setelah menaklukkan Gowa, VOC nggak cuma bangun pos dagang. Mereka ambil alih benteng utama kerajaan, benteng Ujung Pandang, terus merombaknya total jadi apa yang kita kenal sekarang sebagai Benteng Rotterdam. Iya. Disinilah penulis menemukan sebuah paralel arsitektural yang membuatnya terhenyak. Apa yang dia temukan? Tata letak benteng Ngenbar, persis seperti pola bait suci kuno yang sudah kita bahas tadi, VOC menempatkan satu bangunan utama tepat di tengah-tengah kompleks benteng. Bangunan apa itu? Bangunan itu adalah The Kirk, gereja. Coba bayangkan polanya. Pusat spiritual, gereja, diletakkan di jantung pusat kekuatan ekonomi dan militer. Secara struktural, ini adalah gema yang sangat kuat dari model bait suci kuno. Tunggu dulu, polanya sama persis. Jadi penulis berargumen bahwa VOC secara sadar atau tidak sadar meniru model kuno ini. Sebuah pusat kontrol yang disakralkan oleh otoritas agama di pusatnya.
Dari pengamatan itulah tesisnya yang paling berani muncul. Penulis berspekulasi, seandainya VOC masih berkuasa sampai sekarang, benteng Rotterdam dengan gereja di tengahnya, itu bisa jadi telah berevolusi menjadi semacam bait suci versi modern. Sebuah pusat kendali perdagangan global versi korporat. Itu ide yang sangat provokatif. Tapi, entah kenapa rasanya ada yang beda. Monopoli VOC kan terasa jauh lebih kejam. Apa penulis juga bahas perbedaannya? Nah, ini yang membuat analisisnya berimbang. Penulis nggak berhenti di kesamaan bentuk. Dia justru pakai kesamaan itu buat menyoroti perbedaan fungsi yang fundamental. Dia menyajikan argumen tandingan yang kuat untuk tesisnya sendiri. Oke, saya penasaran. Di mana letak perbedaan krusialnya? Bukankah mengontrol arus perdagangan seperti yang dilakukan bait suci secara alami akan mengarah ke monopoli? Rasanya kayak dua sisi mata uang yang sama. Di mana penulis menarik garis batasnya? Pertanyaan bagus. Garis batasnya ada pada tujuan akhir sistem tersebut. Coba kita pakai analogi ya. Model bait suci kuno itu ibarat jadi wasit dalam sebuah pertandingan besar. Wasit. Iya. Mereka menetapkan aturan, memastikan semua orang main adil, dan ambil komisi dari setiap transaksi. Tujuannya adalah memfasilitasi perdagangan agar terus jalan lancar. Makin banyak yang dagang, makin besar pemasukan mereka. Oke, jadi mereka seperti penyelenggara liga, supaya pertandingan terus berjalan. Lalu model VOC? Model VOC itu kebalikannya. Mereka bukan wasit, tujuan mereka adalah jadi satu-satunya tim yang boleh main di lapangan. Mereka hancurkan semua pedagang lain, pedagang lokal, Portugis, Inggris, kuasai seluruh pasokan rempah dari akarnya, dan dikte harga seenaknya. Tujuannya bukan memfasilitasi, tapi mengeksploitasi lewat sistem monopoli total. Pergeseran dari kontrol untuk sirkulasi menjadi kontrol untuk eksploitasi inilah inti perbedaannya. Jadi, meskipun arsitekturnya mungkin punya gema yang sama, etos dan semangatnya 180 derajat berbeda. Yang satu menjaga pasar tetap hidup, yang satu lagi mencekik pasar demi keuntungan sendiri. Tepat sekali. Dan penulis menunjukkan bukti paling sahihnya pada hasil akhirnya. Sistem bait suci kuno dengan segala kekurangannya bisa bertahan ribuan tahun karena ia memberikan semacam stabilitas. Iya, ada aturannya. Sebaliknya, sistem monopoli VOC yang brutal, seperti yang dicatat penulis, justru melahirkan perlawanan dan pemberontakan tanpa henti di seluruh Nusantara. Sistem yang murni didasarkan pada eksploitasi itu nggak akan pernah berkelanjutan. Ia menciptakan musuh di setiap jengkal tanah yang dikuasainya. Luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita mulai dari ide bahwa bait suci di Timur Tengah ternyata punya peran ganda sebagai pusat ekonomi. Betul. Lalu kita kaget saat tahu kalau semua itu ditenagai oleh rempah dari Nusantara. Kemudian pola arsitektur yang sama muncul lagi secara tak terduga di benteng Rotterdam milik VOC. Tapi pada akhirnya kita bongkar bahwa di balik kesamaan bentuk itu ada jurang perbedaan yang sangat dalam antara fasilitasi perdagangan dan eksploitasi monopolistik. Kesimpulan utamanya menurut saya adalah bagaimana analisis penulis ini menunjukkan sebuah pola sejarah yang berulang, bagaimana sebuah model pusat, ekonomi religius bisa diadopsi namun tujuannya diubah total. Bentuknya mirip tapi fungsinya beda total. Iya, bentuknya mungkin terlihat mirip, seperti gereja di tengah benteng, tapi jiwa dan fungsinya bisa sangat bertolak belakang. Model kuno memungkinkan sirkulasi global, sementara model kolonial bertujuan mencekiknya demi keuntungan satu pihak. Ini pelajaran penting bahwa kita nggak bisa menilai sebuah sistem kekuasaan hanya dari struktur fisiknya. Tapi harus dari niat dan dampak yang dihasilkannya. Poin yang sangat kuat untuk menutup diskusi kita. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Silakan. Tulisan Jaka Elbar Albarani ini membuat kita fokus pada struktur fisik, bait suci, benteng, gereja. Ini meninggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di era modern yang serba digital dan tak kasat mata ini, apa bait suci zaman sekarang yang mengontrol arus komoditas global? Apakah itu gedung-gedung pencakar langit kantor pusat korporasi, lantai bursa saham, atau mungkin server-server raksasa yang jadi tulang punggung platform digital? Pertanyaan yang dalam. Dan jika demikian, dewa apa yang sebenarnya disembah di pusatnya? Apakah itu laba, data, pertumbuhan kuartalan, atau sesuatu yang lain sama sekali?